Ya, ini penting kita gali, kita kupas supaya saudara kita tidak ragu. Ya, kita nggak ragu mengenai Alkitab kita. Ya, karena saudara ingat kita pegang pandangan ortodoks yang berkata bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya, itu pandangan yang kita pegang. Kenapa kita punya pandangan ini? Karena saudara ada banyak pandangan lain. Ya, ada banyak pandangan-pandangan lain mengenai Alkitab. Ada yang percaya pada pandangan Alkitab itu adalah bukan firman Allah, yaitu pandangan liberalisme. Dan ada satu lagi pandangan neo-ortodoks yang berkata Alkitab adalah sebagian firman Allah. Nah saudara, semua pandangan itu kita tolak. Nah, kita punya pandangan, kita percaya pada pandangan ortodoks bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Ya. Nah saudara, kita akan mencoba belajar satu bagian mengenai saudara kualitas dari tulisan-tulisan dalam Alkitab kita itu. Ya, kita akan melihat saudara, apakah memang benar Alkitab itu merupakan ilham dari Allah atau bukan. Nah ini yang mau kita akan perhatikan baik-baik pada kesempatan ini. Ya. Nah saudara, kita akan baca dulu sebelumnya dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya saudara, kita ada tulisannya di atas ini. Kita langsung baca dari sini saja. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Sama-sama kita baca 1 2 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi saudara, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi saudara perhatian kata diilhamkan. Ya. Diilhamkan itu artinya sama dengan diinspirasikan, inspirasi. Ya. Inspirasi atau ilham. Jadi Alkitab itu diilhamkan oleh Allah atau diinspirasikan oleh Allah. Jadi saudara, kita tahu bahwa Alkitab itu bukanlah hanya karangan-karangan manusia biasa. Bukanlah ide-ide pikiran manusia, tapi Alkitab itu berasal dari ilham Allah, ya, berasal dari inspirasi Allah. Makanya saudara, kita dengan kuat punya pegangan, kita punya pandangan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Kenapa saudara? Karena Alkitab itu adalah ilham Allah atau inspirasi dari Allah. Nah ini harus tegas, ini harus kita pahami benar-benar saudara. Ya, saudara, yang menjadi kesulitan besar hari ini, menjadi keberatan besar hari ini, yang susah untuk kita, banyak orang susah terima, apakah memang Alkitab itu benar-benar semuanya Allah yang mengilhamkan, menginspirasikan, atau hanya sebagian yang diinspirasikan, atau memang itu bukan inspirasi sama sekali. Nah ini adalah masalah yang saudara yang susah untuk diterima. Ya, banyak orang-orang yang berkata bahwa Alkitab itu hanya sebagian yang diilhamkan, sebagiannya tidak. Ya. Jadi saudara, ini bisa menimbulkan kebingungan. Tetapi saudara, kita nggak mau tahu semua pandangan itu. Yang penting kita kembali pada Alkitab kita. Alkitab itu sebenarnya apa? Ya. Nah saudara, dikatakan Alkitab itu merupakan semua tulisan. Ini dikatakan segala tulisan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah saudara, karena itu kita perlu tahu tentang kualitas semua tulisan yang ada di dalam Alkitab, sehingga kita bisa benar-benar mempercayai. Jadi saudara, yang diilhamkan itu apa? Apa yang dimaksud dengan diilhamkan? Nah saudara, perhatikan, kata diilhamkan atau diinspirasikan itu berhubungan dengan penulisan. Katakan penulisan. Ya,
Ya. Saudara, inspirasi atau ilham itu berhubungan dengan penulisan. Semua tulisan-tulisan dalam Alkitab, ya, itu adalah diinspirasikan oleh Allah. Semua tulisan. Makanya dikatakan di sini segala tulisan. Jadi bukan hanya sebagian tulisan. Semua tulisan dalam Alkitab itu diilhamkan atau diinspirasikan oleh Allah. Ini yang harus kita tahu. Banyak orang Kristen tidak tahu ini, makanya bagi mereka Alkitab dibaca atau tidak itu nggak bersoal. Ada orang-orang Kristen yang berkata lebih penting adat daripada Alkitab. Ya. Ada orang-orang Kristen yang lebih mementingkan acara-acara daripada ibadah. Karena buat mereka Alkitab itu bukanlah sesuatu yang berbeda, bukanlah sesuatu yang merupakan tulisan Allah. Ya. Makanya nanti saudara dari pemahaman ini kita akan melihat banyak orang punya reaksi, ada reaksi yang baik terhadap Alkitab, ada respon yang tidak baik terhadap Alkitab. Kenapa? Karena saudara mereka tidak tahu Alkitab itu tulisan dari mana. Jadi sekali lagi saya ulang, bahwa yang disebut dengan inspirasi itu berhubungan dengan penulisan Alkitab. Kalau yang disebut dengan pewahyuan, ya, pewahyuan itu berhubungan dengan Allah menyatakan diri. Pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Allah menyatakan diri secara umum melalui alam semesta. Allah menyatakan diri. Saudara, nggak mungkin saudara langit dan bumi ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Jadi dari situ kita tahu Allah ada. Kita melihat ada lautan, kita melihat ada bintang-bintang, kita melihat matahari. Semuanya dari mana? Nggak mungkin tanpa pencipta, nggak mungkin tanpa asal, nggak mungkin itu bisa timbul begitu saja, datang begitu saja. Ya seperti yang dikatakan teori evolusi, itu tidak. Ya. Nah saudara, alam semesta menyatakan tentang Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Nah itu namanya pewahyuan. Nah itu pewahyuan umum, tapi ada lagi pewahyuan khusus. Allah menyatakan diri secara khusus melalui apa? Melalui Alkitab. Kita tidak cukup hanya mengenal Allah melalui pewahyuan umum, saudara. Maka karena itu Allah membukakan dirinya, Allah mengkomunikasikan dirinya melalui Alkitab atau disebut pewahyuan khusus. Ya. Nah jadi pewahyuan itu berhubungan dengan Allah menyatakan dirinya. Allah membukakan dirinya dari yang samar-samar, ya, menjadi jelas, ya, menjadi terang. Nah itu namanya pewahyuan. Jadi pewahyuan itu berbeda dengan inspirasi. Ada satu lagi kata iluminasi. Ya, dalam banyak kalangan gereja banyak mencampur barukan ini, sehingga saudara kita nggak jelas artinya apa. Nah saudara, ada pertama pewahyuan, ada baru kedua inspirasi, baru ketiganya iluminasi. Nah pewahyuan ini berhubungan dengan Allah menyatakan diri, inspirasi berhubungan dengan penulisan Alkitab, dan iluminasi berhubungan dengan Roh Kudus menerangkan Alkitab yang sudah ditulis itu kepada kita orang percaya. Nah saudara, ini semua beda-beda. Jadi sebenarnya ketika kita baca Alkitab, ketika kita dengarkan khotbah dan kita mengerti, itu namanya iluminasi. Alkitab itu dijelaskan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Nah itu yang namanya iluminasi. Jadi ini harus bisa dibedakan. Ya, banyak orang-orang karena ngabur masalah ini maka mereka bilang saya mendengar suara Tuhan. Padahal dia nggak dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu kan saudara sudah dituliskan di dalam Alkitab. Sehingga karena banyak orang tidak memahami bahwa Alkitab itu adalah ilham Allah, maka banyak orang lari kepada hal-hal yang lain. Banyak orang tidak menggali Alkitab. Makanya kalau kita lihat misalnya orang berkhotbah, saudara sebenarnya bukan gali Alkitab. Dia hanya menggali kesaksian-kesaksian hidupnya, pengalaman-pengalaman hidupnya. Kesaksian-kesaksian hidup dan pengalaman hidup itu bukan firman Allah. Kenapa? Karena yang dikatakan firman Allah itu adalah tulisan-tulisan dalam Alkitab yang diilhamkan oleh Allah. Makanya kalau kita misalnya berbicara mengenai Allah tapi di luar konteks Alkitab, itu sebenarnya salah. Apalagi misalnya kan ada orang bilang saya melihat sorga, saya melihat neraka, lalu dia jelaskan sorga itu apa. Lalu dia
jelaskan neraka itu apa-apa-apa. Surga dan neraka itu kita temui di dalam kita itu sedikit, tapi dia bisa lebih banyak menerangkannya. Dari mana dia sumbernya? Dari mana dia punya sumber tentang surga? Bagaimana dia punya sumber tentang neraka? Alkitab, saudara, itu tidak terlalu banyak menulis tentang surga dan neraka. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa dia punya penglihatan, dia pernah ke surga, dia pernah ke neraka, dia pernah ke gua-gua kemana. Nggak tahu dari mana, saudara, lalu mereka dapat ilham-ilham yang sebenarnya itu bukan apa yang dijelaskan Alkitab. Nah, orang Kristen yang tidak tahu, yang geng-geng aja, terima-terima aja. Makanya, saudara, jadi di dalam gereja terjadi pembodohan. Kenapa? Karena yang diajarkan itu bukan tulisan-tulisan yang di dalam Alkitab yang diwahyukan oleh Allah. Tapi mereka mengambil terlalu banyak dari luar, kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman. Makanya banyak orang Kristen hari ini sebenarnya bukan dapat firman, tapi dapat angin. Ya. Bukan dapat firman, tapi dapat angin-angin pengajaran. Beda, saudara, firman dengan angin-angin pengajaran. Kalau angin-angin pengajaran sekarang ini banyak banget. Nah, makanya kita harus kembali melihat yang dimaksud dengan inspirasi Allah itu apa. Nah, saudara, yang dimaksud dengan inspirasi itu adalah berhubungan dengan semua tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab-kitab. Itu semuanya itu adalah nafasnya Allah. Itu semua ilham Allah. Itu yang dimaksud dengan inspirasi itu. Itu yang dimaksud dengan diilhamkan Allah itu. Sama dengan dinafaskan Allah. Ya. Nah, inilah, saudara, yang membuat orang-orang yang benar-benar memahami Alkitab itu adalah firman Allah, maka mereka itu orang yang akan berani hidup mempertaruhkan hidup bagi Allah. Kalau orang belum tahu sampai ke sini, saudara, kita meragukan penyerahan hidup mereka, pendirian mereka terhadap Tuhan. Pasti itu bisa diragukan. Makanya kalau saudara sampai tahu bahwa Alkitab ini adalah firman Allah dan itu merupakan tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah, maka Anda tidak pernah meragukan firman Allah. Allah lebih bagus meragukan apa kata orang lain, ya, apa ada nasihat-nasihat mungkin nenek moyang kita terhadap kita. Saudara, kita lebih percaya pada apa kata Alkitab. Alkitab itu cukup buat kita. Amin. Amin. Alkitab itu cukup. Apa yang dibutuhkan oleh manusia, Alkitab itu menjadi jawaban. Apa yang kita perlukan, itu Alkitab sudah memberikan pada kita. Allah memberikan kita Alkitab untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Sebenarnya kebutuhan kita utama adalah kebutuhan kita untuk mengenal Allah. Siapa Allah? Ya. Baru kebutuhan kedua, siapa kita? Manusia. Itu siapa? Siapa manusia yang berdosa itu, bagaimana supaya bisa diselamatkan? Dan itu Alkitab memberikan jawaban buat kita. Ya, makanya jangan malas-malas baca Alkitab. Saudara belajar malas untuk banyak baca buku-buku lain atau berita-berita lain, dan Anda mulai belajar untuk lebih banyak belajar Alkitab. Ya. Terus juga, saudara, kalau belajar Alkitab jangan belajar independen. Independen itu artinya belajar sendiri. Itu juga bahaya. Karena banyak orang-orang yang belajar sendiri, mereka mencari Tuhan, seakan-akan mereka nggak butuh hamba-hamba Tuhan, mereka nggak butuh pengajar-pengajar, mereka berkata, aku mau belajar langsung dari Roh Kudus. Nah, saudara, Alkitab itu ingat, itu Alkitab itu ada gapnya. Penulisan Alkitab ini bukan di dalam bahasa kita, bukan di dalam budaya kita. Ini Alkitab itu di dalam dua bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, bukan dalam bahasa kita. Jadi kita butuh penafsiran. Kita butuh orang-orang yang menafsir dengan bagus. Apalagi kita di sini kan bukan penafsir hebat kita ini. Halo, amin. Maka kita butuh orang lain. Nah, ada orang-orang yang nggak butuh orang lain, nggak butuh bapak-bapak gereja. Sampai bilang, bapak-bapak gereja nggak perlu. Nah, saudara, itu orang yang ngawur. Itu merasa pintar sendiri, bisa sendiri. Saudara, bagaimanapun, ya saudara, perkembangan sejarah, perkembangan gereja itu akan memunculkan banyak pengajaran di dalam, dan itu semua berdasarkan perjuangan-perjuangan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk bisa menyelidiki, sehingga saudara, Alkitab itu bisa kita konsumsi dengan baik hari ini. Halo, amin. Jadi kita membutuhkan para pengajar-pengajar yang baik. Ya, makanya
saudara berusaha. Kalau saudara pengajar, berusaha jadi pengajar yang baik. Ya. Karena kalau saya lihat sekarang, karena banyak orang tidak memahami sebenarnya Alkitab itu adalah firman Allah, maka mereka banyak ngambil firman-firman dari luar. Itu yang saya bilang tadi, kesaksian-kesaksian. Mereka ambil banyak kesaksian, mereka ambil banyak pengalaman, kutipan-kutipan dari mana-mana, lalu mereka bawa ke gereja. Padahal itu bukan dari Alkitab. Jadi saudara, hari ini pengajaran itu campur aduk antara pengajaran firman Allah dengan pengajaran dari luar, yang kadang-kadang malah pengajaran dari luar lebih banyak daripada Alkitab. Makanya kalau kita lihat misalnya pendeta kan khotbah, paling dia angkat satu ayat, lalu dari satu ayat itu dia bisa kemana-mana saudara. Dia bisa mengambil banyak kesaksian-kesaksian. Ya, dia diberkati Tuhan, dia disembuhkan Tuhan, dia pernah tidak makan, dan itu semua saudara diceritakan begitu. Termasuk puasa-puasa. Ya, saudara, itu kan sebenarnya kesaksian-kesaksian pribadi. Harus bedakan kesaksian pribadi dengan apa kata Alkitab, apa kata firman Allah. Makanya banyak orang tidak maju-maju dalam kekristenan. Kenapa? Karena yang dikonsumsi itu bukan firman Tuhan. Yang dikonsumsi itu hasil-hasil kesaksian pribadi manusia dan pengalaman-pengalaman manusia. Saudara, perhatikan, yang diinspirasikan itu adalah tulisan. Ingat baik-baik, inspirasi itu berhubungan dengan hal penulisan. Jadi semua tulisan dalam kitab, bahkan sampai ke titiknya, itu semua diilhamkan oleh Allah. Makanya sampai ada satu titik pun tidak boleh lenyap di dalam Alkitab itu. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, satu titik dari firman Allah ini tidak akan bisa berubah. Ya, lebih mudah langit lenyap, lebih mudah langit dan bumi ini berubah daripada firman Allah bisa berubah. Jadi saudara, penulisan Alkitab itu benar-benar adalah inspirasi dari Allah. Makanya saudara yang punya Alkitab, pegang baik-baik Alkitab saudara. Pelajari baik-baik, gali baik-baik tentang Alkitab. Saudara, orang-orang yang belajar Alkitab itu hidupnya luar biasa. Saya mau katakan, orang yang hidupnya luar biasa itu adalah orang-orang yang memahami Alkitab. Orang-orang yang baca Alkitab, orang-orang yang belajar Alkitab, hidup seperti yang dikatakan Alkitab, mereka akan hidupnya luar biasa. Ya. Saudara, sudah banyak penelitian, sudah ada penelitian orang-orang yang baca Alkitab itu hidupnya sehat. Halo, amin? Ya, hidupnya sehat, produktif. Itu orang-orang yang suka Alkitab, baca Alkitab, itu orang-orang yang produktif dalam hidup ini. Nah, saya percaya kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menjadi orang-orang yang produktif, menjadi orang-orang yang maksimal. Ya, makanya saudara, mari kita perhatikan Alkitab itu bukanlah rekayasa manusia. Alkitab itu adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah melalui para penulis. Ya, melalui para penulis yang dipilih oleh Allah. Oke, lanjut. Nah, saudara perhatikan, kita akan melihat sebentar kata inspirasi. Ya, arti kata inspirasi dengan jelas memberi arti utama pada tulisan itu sendiri. Ya, jadi kata inspirasi itu, saudara, itu memberi arti utama pada tulisan. Jadi tulisan-tulisan dalam Alkitab. Ya. Jadi bukan kualitas penulisnya, tapi kualitas tulisan. Jadi inspirasi itu berhubungan dengan bukan kualitas penulis, tapi kualitas tulisan. Penulis bisa salah, tapi yang ditulis dalam Alkitab tidak bisa salah. Halo, amin? Amin. Ya, perhatikan. Jadi arti kata inspirasi dengan jelas memberi arti utama pada tulisan itu sendiri. Jikalau kita memperhatikan definisi dari kata inspirasi dalam beberapa bahasa, maka kita akan mengerti dengan jelas kemana arah utama dari kata itu. Ya. Dalam bahasa Latin, kata inspirasi berasal dari dua kata, yaitu in dan spiro. Ya. Yang berarti menghembuskan ke dalam. Nah, itu dari bahasa Latin. Ya, inspirasi itu berasal dari dua kata, in dan spiro. Ya, artinya menghembuskan ke dalam. Dalam bahasa Ibrani kata inspirasi itu adalah nesama dan nisma yang berarti nafas. Ya, jadi dalam kata Ibrani inspirasi itu sama dengan nesama atau nisma, artinya apa?
nafas. Ya, jadi saudara, inspirasi itu artinya nafas. Dalam bahasa Ibrani artinya nafas. Ya. Nah, saudara, dalam bahasa Yunani yang tertulis dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, dalam bahasa Ibraninya ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, dikatakan dalam bahasa Yunaninya pasagrape theopneustos. Berarti Allah menafasi. Allah menafasi. Jadi saudara, semua tulisan diilhamkan itu maksudnya tulisan itu dinafasi Allah. Ya. Alkitab adalah diberikan melalui inspirasi Allah. Kata-kata yang ada dalam Alkitab itu adalah inspirasi atau nafas Allah. Jadi semua kata, semua tulisan, semua titik komanya itu semua diinspirasikan Allah. Makanya Alkitab itu tidak ada yang salah. Halo, amin. Ya, tidak ada kesalahan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena tulisan Alkitab itu nafas Allah. Ya, jadi saudara, ketika orang menulis itu dihembuskan, ya, sama seperti Allah menghembuskan nafasnya ke dalam kehidupan para penulis, sehingga para penulis itu benar-benar dikontrol oleh Roh Allah itu, sehingga dalam penulisan tidak ada yang salah. Ya, yang jelas kalau misalnya hanya ide manusia pasti banyak kesalahan. Tapi ingat, Alkitab itu begitu tebal, tapi lucunya, anehnya tidak ada kesalahan. Kok begitu tebal? Ya, begitu banyak, ada 66 kitab. Ya, itu ditulis di dalam tahun yang cukup panjang, dalam penulisan tahun-tahun yang berbeda. Ya, dengan penulis latar belakang yang berbeda, di zaman yang berbeda. Saudara, kenapa sampai tidak ada kesalahan? Karena yang menuliskan, pengontrol daripada penulisan setiap kata-kata dalam kitab itu adalah Allah sendiri. Ya, makanya saudara, sayang sekali kalau banyak orang Kristen tidak belajar Alkitab, atau banyak orang Kristen yang hanya mengonsumsi khotbah-khotbah yang sebenarnya tidak diambil dari Alkitab, tapi hanya sebagian diikuti dari Alkitab lalu dihubungkan dengan macam-macam kesaksian-kesaksian. Itu sebenarnya rugi, saudara. Ya. Saudara semakin memahami Alkitab, menggali kebenaran-kebenaran Alkitab, itu akan Anda semakin luar biasa, akan semakin memahami Allah, mengenal Allah, dan itu akan semakin kuat. Makanya banyak orang-orang Kristen kok makin kuat. Mereka kok tidak takut terhadap apapun. Tapi ada orang-orang Kristen yang ya lewat malam sedikit, udah mau malam aja udah ketakutan. Lewat lampu merah aja sedikit, wah, awas ada perampok. Udah pada ketakutan. Ya, kenapa saudara? Karena mereka tidak mempercayakan hidup pada Allah. Mereka tidak mempercayakan hidup pada Alkitab. Nah saudara, Alkitab itu adalah nafas Allah. Katakan nafas Allah. Nafas Allah. Ya. Alkitab itu nafas Allah. Dalam ayat di atas secara harafiah disebutkan bahwa Allah menafasi, artinya diinspirasikan oleh Allah. Ya, Allah menafasi atau diinspirasikan oleh Allah. Oke, lanjut. Di sini digambarkan bagaimana tulisan itu datang. Ingat, kata inspirasi itu berhubungan dengan penulisan, bukan berhubungan dengan penyataan diri Allah, bukan. Penyataan diri Allah itu dituliskan. Ya, bagaimana Allah menyatakan diri melalui tulisan itu, nah itu yang disebut inspirasi. Ya. Di sini digambarkan bagaimana tulisan itu datang. Tulisan itu adalah produksi dari aktivitas yang kreatif dari nafas ilahi. Ya. Walau manusia yang menulisnya, namun Allah lah yang membawanya kepada kenyataan. Isi dan sifat dari tulisan itu sendiri telah ditentukan melalui kuasa dari Roh Kudus. Hal demikian inilah yang membuat tulisan itu layak untuk mengajar, menegur, memperbaiki, dan mendidik orang pada kebenaran. Ide tentang nafas Allah atau nafas ilahi telah cukup dikenal di dalam dunia perjanjian lama. Hal ini merupakan sebuah perbandingan atau metafora
dalam mengaplikasikan aktivitas ilahi, khususnya Roh Kudus. Ya, nah saudara perhatikan bahwa saudara semua tulisan dalam Alkitab itu semua benar-benar Allah yang memberikan, karena itu merupakan nafas Allah. Makanya saudara, kita begitu percaya dengan Alkitab itu kita percaya Alkitab itu tidak salah atau disebut inerransi. Tidak ada kesalahan apapun. Saudara, buku Alkitab yang kita pegang itu tidak ada kesalahan. Nah, sedikit saudara saya ingin menyampaikan di sini. Memang saudara, Alkitab yang kita pegang sekarang itu adalah Alkitab terjemahan. Yang dimaksudkan yang tidak ada salah bukan Alkitab terjemahannya, tapi Alkitab aslinya. Jadi yang tidak ada salahnya itu Alkitab asli. Terjemahan itu bisa salah. Makanya kalau misalnya mau mempelajari Alkitab, kita harus banyak terjemahan. Terjemahan bahasa Inggris, terjemahan terjemahan lama, terjemahan baru. Kita harus membandingkan. Jadi kita bisa menemukan nanti yang mana yang benar. Makanya butuh penafsiran. Makanya orang yang bilang saya nggak butuh penafsiran, saya nggak butuh pengajar-pengajar, saya nggak butuh pendeta-pendeta teolog, saya mau belajar sendiri. Nah, itu orang aneh, saudara. Ya, jadi kalau orang seperti itu pasti orang aneh dan biasanya membawa keanehan ke dalam gereja. Orang-orang seperti itu bawa keanehan di dalam gereja. Ya, jadi saudara, tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab itu merupakan nafas Allah. Ya, nah kata nafas Allah ini dikenal di dalam Perjanjian Lama, ya, saudara, sebagai perbandingan. Ya, bagaimana saudara mengaplikasikan aktivitas ilahi, khususnya Roh Kudus dalam kehidupan. Yang misalnya kita lihat di dalam Mazmur 33:6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ya, jadi saudara, tentara itu dibuat oleh nafas dari mulut Allah. Ya, jadi firman Allah, firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi nafas Allah. Ya. Di dalam kitab Ayub pasal 334, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi kata nafas Allah itu atau ilham Allah atau inspirasi Allah itu sudah dikenal dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, nafas Allah itulah yang menciptakan, nafas Allah itulah yang membentuk, yang menghidupkan Ayub. Ya, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi itu nafas. Dan dari dalam Perjanjian Lama itu sudah dipahami arti tentang tulisan itu, saudara, bahwa tulisan itu adalah nafas Allah. Ya, lanjut. Nah, saudara, karena ada teori inspirasi ini, maka saudara, banyak orang punya pandangan atau pendapat mengenai inspirasi. Ya, macam-macam orang punya pengertian tentang inspirasi ini. Ya. Nah, saudara, ada pengertian inspirasi yang benar, ada pengertian inspirasi yang salah. Nah, pertama kita akan belajar dulu inspirasi yang salah. Nah, saudara, perhatikan teori-teori tentang inspirasi. Masalah terbesar dalam sejarah penerimaan Alkitab adalah keraguan orang tentang keabsahan Alkitab yang semuanya adalah dinafasi Allah. Ini masalahnya. Jadi masalahnya, saudara, banyak orang tidak sanggup berpikir masa Alkitab itu semua tulisan-tulisannya itu tidak ada yang salah. Ya. Tapi saudara, sampai sekarang secara ilmiah tidak ada, saudara, yang secara ilmiah bisa menyaksikan atau menyatakan Alkitab itu ada kesalahan. Tidak ada. Secara ilmiah tidak ada. Tidak ada penemuan yang bisa menyatakan, membuktikan Alkitab itu adalah salah. Tidak ada. Secara ilmiah sampai hari ini. Ya. Nah, saudara, perhatikan. Jadi banyak orang ragu tentang apakah Alkitab ini semuanya dituliskan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, atau hanya sebagian. Ya. Alkitab adalah
Masalah terbesar dalam sejarah penerimaan Alkitab adalah keraguan orang tentang keabsahan Alkitab yang semuanya adalah dinafasi Allah. Si A berkata, oh ya, Alkitab itu firman Allah, tetapi tidak semuanya. Si B berkata, Alkitab itu adalah sebagian perkataan Allah dan sebagian lagi perkataan manusia. Dari keraguan dan kesalahan pengajaran dan keyakinan itu, maka muncullah beberapa teori tentang inspirasi. Jadi ada orang bilang semuanya ada, ya memang itu firman Allah tapi tidak semua. Ya, jadi seperti itu. Banyak orang yang berkata seperti itu. Atau saudara dikatakan Alkitab itu adalah sebagian perkataan Allah dan sebagian lagi perkataan manusia. Jadi ini teori inspirasi. Tapi ini teori inspirasi yang salah. Nah, ada beberapa teori inspirasi yang salah. Pertama, saudara, inspirasi natural. Apa maksudnya inspirasi natural? Teori ini mengajarkan bahwa Alkitab itu ditulis oleh orang baik dan setia. Ini inspirasi natural. Mereka tidak dibimbing oleh Roh Kudus. Namun orang-orang ini adalah orang jenius dan bermoral tinggi. Dari ajaran ini kemudian berkembang sebuah keyakinan bahwa tulisan orang-orang terkenal, penginjil-penginjil besar adalah diinspirasikan oleh Allah. Nah, ini adalah pengertian salah mengenai inspirasi. Ini namanya inspirasi natural. Jadi inspirasi natural ini artinya sebenarnya yang menulis Alkitab itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang setia, orang-orang yang jenius. Ya, sebenarnya mereka tidak dibimbing Allah, tapi karena mereka pintar, baik, jenius, lalu mereka itu akhirnya tulisan mereka ini adalah menjadi tulisan yang dikatakan diinspirasikan oleh Allah. Ya, maksudnya manusia yang hebat ini yang menulis. Ya, oke, lanjut. Inspirasi yang kedua, ini inspirasi yang salah. Inspirasi konsep. Inspirasi konsep mengajarkan bahwa Allah memberikan pemikiran kepada para penulis dan mengizinkan mereka bertahun-tahun kemudian untuk menuangkan kembali pemikiran tersebut dalam kata-kata sendiri sesuai dengan buah pemikiran mereka. Ya, jadi saudara, dikatakan inspirasi konsep itu mengajarkan bahwa Allah memberikan pemikiran kepada para penulis dan mengizinkan mereka bertahun-tahun kemudian untuk mengungkapkannya kembali, ya, dalam kata-kata mereka sendiri. Jadi saudara, artinya itu buah pikiran, awalnya buah pikiran Allah. Lalu orang penulis ini, saudara, mereka mengembangkan sendiri. Ya, mereka mengembangkan sendiri pemikiran Allah itu. Nah, itu namanya inspirasi konsep. Jadi Allah memberikan semacam garis besarnya, lalu manusia penulis-penulis Alkitab itu mereka akan menulis sendiri dengan kemampuan mereka. Nah, itu saudara, kita tidak terima inspirasi begitu, ya. Jadi inspirasi pertama tadi inspirasi natural, yang kedua inspirasi konsep, yang ketiga inspirasi parsial. Parsial ini maksudnya sebagian. Inspirasi parsial, Alkitab itu diinspirasikan atau diwahyukan diilhami beberapa bagian tertentu saja. Jadi artinya inspirasi parsial ini Alkitab itu hanya diwahyukan sebagian. Sebagiannya tidak diwahyukan, sebagiannya diwahyukan. Nah, itu kita juga tidak terima paham inspirasi seperti itu. Inspirasi yang keempat, inspirasi okasional, mengajarkan bahwa penulis Alkitab diinspirasikan oleh Allah kadang-kadang saja. Pada waktu mereka menulis tidak selamanya mereka dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kadang-kadang mereka bisa terpengaruh oleh buah pemikiran mereka sendiri. Nah, ini namanya okasional. Jadi saudara, kadang-kadang mereka dipimpin oleh Allah, kadang-kadang tidak. Jadi artinya ada buah pikiran Allah, ada buah pikiran manusia. Ini namanya okasional, inspirasi okasional. Dan ini kita tolak. Ya. Yang kelima, saudara, yang kelima adalah verbal detection, mengajarkan bahwa setiap kata yang ada dalam Alkitab adalah didiktek oleh Allah. Seorang penulis itu bagaikan mesin tik, artinya personalitas mereka tidak akan muncul dalam tulisan mereka. Jadi saudara, inspirasi dikte ini, inspirasi dikte itu namanya, saudara, Alkitab itu artinya ditulis diwahyukan oleh Allah dalam bentuk semacam dikte. Lalu saudara, para penulis itu hanya menulis saja begitu. Ya, jadi artinya bukan buah pikiran penulis, tapi itu benar-benar Allah, tetapi Allah dalam sistem dikte. Ya, didiktekan saudara. Semacam dibacakan begitu. Nah, kita juga tidak menerima itu. Kita tidak menerima inspirasi ini semua. Nah, saudara, apa inspirasi yang benar? Ayo kita lihat inspirasi yang benar. Nah, sebelum itu saudara dikatakan sebagai bahan pertimbangan bagi kita bahwa dalam kebenaran tiada jalan tengah.
saudara, Alkitab itu kita harus bisa putuskan. Ini benar-benar ini adalah dari Tuhan, tulisan dari Allah atau bukan. Ya, kita perlu pertimbangkan itu, karena kalau yang namanya kebenaran, dia nggak bisa ada jalan tengahnya. Nggak boleh dia berada di tengah-tengah. Dia harus milih yang benar-benar, yang salah-salah. Ya. Nah, sesuatu itu pasti kasus atau bukan kasus. Sebuah garis itu lurus atau tidak lurus. Jadi hanya ada dua pilihan dan hanya satu untuk kita bisa mengambil pilihan di dalam. Nah, satunya lurus atau tidak lurus. Ya. Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah atau tidak? Diinspirasikan oleh Allah. Jadi hanya ada dua pilihan. Bila tulisan dalam Alkitab itu tidak diinspirasikan oleh Allah, maka hal itu hanyalah produksi manusia belaka. Paulus berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Alkitab memastikan inspirasi sendiri tanpa meragukan. Jadi Alkitab memastikan inspirasinya, bahwa Alkitab ini, saudara, semua tulisan di dalamnya itu diinspirasikan oleh Allah. Hanya dikatakan oleh Paulus dalam Timotius 2 Timotius pasal 3:16, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi segala tulisan. Jadi bukan hanya 1-2 tulisan, semua tulisan. Jadi yang diinspirasikan itu tulisan-tulisannya. Ya, nanti kita melihat tulisan-tulisan dalam Alkitab itu ada cerita tentang dosa, ada cerita tentang malaikat, ada cerita tentang neraka, ada kesalahan-kesalahan orang ditulis dalam. Itu semua inspirasi dari Allah dan itu semua firman Allah. Halo, amin? Amin. Ya. Ya, lanjut. Nah, saudara, perhatikan inspirasi yang benar. Pengajaran yang benar tentang inspirasi. Pertama, ya ada dua, saudara. Pertama, inspirasi plenari dan inspirasi verbal. Plenari berarti penuh, komplit, keseluruhan dari tiap-tiap bagian. Inspirasi plenari menjelaskan bahwa setiap bagian dalam Alkitab itu diwahyukan atau mendapat wahyu yang sama, tidak ada yang berat sebelah. Jadi semua tulisan di dalam Alkitab itu semua diilhamkan. Jadi tidak ada yang sebagian, semuanya komplit, penuh, sepenuhnya, keseluruhannya. Jadi bukan yang sebagian, tidak ada yang berat sebelah. Nah, ini, saudara, pandangan yang benar dan ini yang kita pegang. Semua tulisan dalam Alkitab itu tidak ada yang salah. Halo, amin? Ya, ini harus dipertahankan. Karena memang ini yang kita tuliskan. Yang kedua, inspirasi verbal. Yang kedua, saudara, perhatikan inspirasi verbal. Inspirasi verbal mengungkapkan bahwa dokumen asli dari Alkitab telah dituliskan oleh manusia. Dokumen asli. Maksudnya itu Alkitab yang pertama ditulis. Ya. Di mana mereka diizinkan untuk menuliskan sesuai dengan kepribadian dan talenta yang mereka miliki. Namun saat mereka menulis, mereka berada di bawah pengawasan dan bimbingan Roh Kudus. Hasilnya setiap kata yang ada dalam naskah asli adalah yang sempurna dan tanpa kesalahan dan tepat seperti apa yang diinginkan Allah untuk diberikan kepada manusia. Jadi, saudara, memang para penulis itu punya banyak kelemahan. Tapi ketika itu ditulis, Allah mengontrol sedemikian rupa sehingga, saudara, dalam penulisan itu ya memang ditulis menurut saudara ada hubungannya dengan kemampuan-kemampuan, talenta-talenta yang ada dalam diri penulis, tapi di situ Allah mengontrol secara penuh. Ya. Jadi bukan secara dikte tadi, ya. Tapi, saudara, memang Allah menuliskan Alkitab itu dalam bahasa manusia, melalui manusia yang punya kekurangan. Tapi Allah yang tak terbatas, yang memberikan penulisan itu. Setiap kata apa yang dituliskan oleh para penulis itu semua berasal dari Allah. Itu dinafasi oleh Allah. Jadi makanya kita percaya, saudara, inspirasi verbal. Ya, jadi ada inspirasi yang salah, ada inspirasi yang benar. Ya. Nah, saudara, kita percaya dua inspirasi ini, inspirasi plenary dan inspirasi verbal. Ini yang kita pegang. Ya, oke, lanjut. Nah, saudara, mari kita teliti, mari kita perhatikan
lebih teliti lagi dalam 2 Timotius 3:16. Tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah, ini terjemahan lama ya. Tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah, ya, pasa grape theo pneustos, ya. Nah, saudara, dalam teks ada sesuatu yang dikatakan dinafasi oleh Allah, yaitu tiap-tiap kitab, ya, yaitu kitab yang dituliskan. Yang dituliskan itu adalah perkataan dalam Alkitab, yaitu nafas Allah. Nah, inilah yang disebut dengan konsep inspirasi verbal. Ya. Jadi saudara, semuanya, ya, semua teks dalam Alkitab, ya, yang dituliskan itu adalah perkataan dalam Alkitab, yaitu nafas Allah. Jadi saudara, kita harus pahami itu benar-benar bahwa semua tulisan dalam Alkitab itu adalah nafas Allah. Ya, makanya kita percaya inspirasi verbal. Ya. Nah, perhatikan saudara, dalam Perjanjian Lama lebih dari 3.800 kali disebutkan bahwa kitab itu adalah firman Allah. Ada berapa kali? 3.800 kali lebih. 3.800 kali dalam Perjanjian Lama saja. Ya, dikatakan berfirmanlah Allah. Ya, firman Allah demikian. Nah, misalnya kita lihat di dalam kitab Keluaran. Contoh Keluaran. Yuk kita sama-sama baca Keluaran 17-15, 1 dan 3. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskan semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkan ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan semua sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini. Ya, jadi saudara, apa yang dituliskan Musa itu adalah firman. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah. Oke, lanjut kita lihat lagi dalam kitab Samuel, ya, 2 Samuel 23 ayat 2, sama-sama kita baca 1 dan 3. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Jadi Samuel menulis itu, kenapa? Karena Roh Tuhan berbicara dengan perantaraan Samuel, dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Jadi Allah yang berfirman itu kepada Samuel, maka Samuel menulis. Makanya ada 1 Samuel, 2 Samuel. Ya. Baru kita Yeremia 1:9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ya. Jadi saudara, apa yang dituliskan oleh Nabi Yeremia itu karena Allah yang menaruh perkataan-perkataan itu di dalam mulut Yeremia. Makanya jangan abaikan Alkitab. Halo, amin saudara. Jangan hanya senang dengar-dengar kesaksian, khotbah-khotbah kesaksian, khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Saudara, Alkitab itu pelajari. Anda harus tahu artinya, apa tujuan penulisan. Ya. Nah, banyak orang hanya bicara aplikasi-aplikasi saja, tapi mereka tidak membicarakan maksud-maksud daripada setiap kata dalam Alkitab itu. Nanti kalau saudara misalnya jadi pengkhotbah, jadi pengajar, ya jangan hanya berdiri lalu memberikan kesaksian. Siapa yang mau bersaksi, datang ke depan. Nah, saudara, bukan begitu lagi. Kita harus mengajarkan Alkitab, karena Alkitab itu merupakan tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Bukan berarti tidak membutuhkan kesaksian, butuh, tapi jangan sering-sering begitu. Ya, anggap aja kesaksian itu hanya untuk memompa sekali-sekali. Kalau iman turun, ya kesaksian masuk. Ya. Halo, amin. Nah, saudara, selanjutnya katakan Yesus sendiri dengan jelas menganut konsep inspirasi verbal seperti yang dia katakan dalam Matius 5 ayat 17-18. Nah, ini kata Yesus, perhatikan. Yesus saudara penganut inspirasi verbal. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata padamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua itu terjadi. Iota adalah huruf terkecil dalam bahasa Yunani.
Alkitab berkata satu iota pun ya, itu tidak akan bisa lenyap. Ya, semua itu harus digenapi. Satu titik. Ya, titik itu dalam bahasa Yunani itu huruf yang paling terkecil. Satu titik aja itu diperhitungkan oleh Allah. Dikatakan oleh satu titik itu tidak akan bisa lenyap. Lebih mudah lagi dan bumi ini lenyap daripada satu titik dari Alkitab itu. Makanya bersyukur kalau sampai Alkitab itu ada di tangan kita. Halo saudara? Halo, amin? Amin. Iya, daripada Anda lebih suka hanya dengar misalnya bintang-bintang film, artis-artis, ya. Lebih bagus saudara pelajari ini. Ini tidak akan membuat Anda rugi. Ini membuat Anda menjadi manusia yang maksimal, menjadi manusia yang beruntung, menjadi manusia yang sukses. Kalau saudara benar-benar belajar Alkitab ini. Saudara, kita berani mempertaruhkan segalanya kepada setiap apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Halaman 11. Di sini Yesus mengungkapkan keyakinan yang teguh bahwa perjanjian lama adalah wahyu ilahi. Sebab itu, setiap perkataan memiliki arti yang rohani. Kristus berjanji pada para muridnya, pada murid-muridnya, bahwa perkataan akan pengabaran Injil akan diberikan kepada mereka. Ya. Paulus memberi fakta melalui tulisannya bahwa apa yang dituliskan adalah perkataan Allah. Ya, dalam 1 Korintus 11 ayat 3 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam yang diserahkan mengambil roti. Saudara, apa yang dilakukan Paulus itu semua diterima dari Tuhan. Apa yang dia teruskan kepada yang lain, pada jemaat, itu sesuatu yang dia terima dari Allah. Jadi apa yang dia tulis itu sesuatu yang dia terima dari Allah. Jadi setiap kata dalam Alkitab itu memiliki makna rohani, memiliki arti. Ya, salah sedikit saudara menafsir kita bisa sesat. Makanya kita membutuhkan penafsiran yang cukup, yang lengkap, supaya kita jangan salah. Sekarang ini saudara ada banyak pendeta-pendeta yang mengajarkan kebenaran Alkitab yang berbeda. Seperti misalnya Yosotewu. Pak Yosotewu berkata bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Allah itu tunggal dan satu pribadi. Saudara, itu artinya dia menolak sebagian yang menyatakan tentang kenyamakan Allah. Dia menerima hanya ketunggalan, tapi dia menolak kejamakan. Artinya dia terima sebagian firman Allah, sebagiannya dia tolak. Jangan begitu. Amin. Ada orang saksi Yehova, mereka tidak menerima neraka. Ya. Kenapa? Karena mereka terlalu melihat kepada kasih Allah. Mereka melupakan keadilan Allah. Jadi bagi orang saksi Yehova, neraka itu tidak ada. Jadi orang yang mati masuk neraka itu langsung lenyap. Jadi nggak selama-lamanya di neraka. Nah kalau mau begitu misalnya buat berdosa terus nanti mati nggak masuk neraka, nah itu jadi orang saksi Yehova saja. Tapi ingat, pasti ada neraka. Neraka tidak mungkin tidak ada, karena Allah itu adil. Jadi jangan karena mentang-mentang Allah itu mengasihi, lalu karena Allah mengasihi, ya karena Allah mengasihi nggak mungkin dia menciptakan neraka. Ingat saudara, Allah itu mengasihi, tapi juga Allah itu adil. Dia murka terhadap dosa. Perhatikan kelembutan hati Allah, tapi jangan lupakan kekerasan hatinya. Ia mengasihi Yakub, tapi ia juga membenci Esau. Jadi saudara, itu ada keseimbangan. Nah ada banyak orang-orang yang hanya menerima firman Allah sebagian, yang lainnya dia tolak. Saudara, kita jangan menjadi seperti itu. Mari kita percaya sepenuhnya Alkitab. Alkitab itu semua adalah tulisan yang dinafaskan oleh Allah. Halo, amin? Makanya saudara pelajari, jangan pilih-pilih ya, saya senangnya ini, saya senangnya ini. Saudara terima semua karena itu adalah firman Allah. Ya. Jadi saudara, Alkitab itu adalah Alkitab, firman Allah yang diwahyukan oleh semua tulisan-tulisannya itu diilhamkan, diinspirasikan oleh Allah atau dinafasi oleh Allah. Jadi saudara, mari kita menggali Alkitab. Ya.
Jadi mari kita membuang semua konsep-konsep yang lama, yang saudara, yang kita lebih senang kadang-kadang hanya untuk dengar khotbah-khotbah yang bisa buat kita tertawa. Ya, banyak khotbah-khotbah sekarang itu bikin tertawa. Tapi kalau kita lihat, ya hanya bikin ketawa aja, isinya nggak ada. Kalau ditanya, ya paling ilustrasinya aja yang dia ingat, ayat aja nggak diingat. Makanya banyak pendeta yang lebih memilih ilustrasi, ya khotbah-khotbah yang membuat orang bisa ketawa daripada mengkhotbahkan banyak ayat-ayat Alkitab. Nah, saudara kita yang sudah ada di sini sudah banyak belajar, ya kita milih yang mana yang bagus buat kita. Ya, jadi saudara, ada orang-orang yang hanya senang baca buku kesaksian. Misalnya buku kesaksian tentang sorga itu real. Ada itu satu buku yang ditulis dan itu cukup bukunya disebarkan kemana-mana. Saya pernah dikasih orang, judulnya The Heaven is Real. Sorga itu nyata. Tapi itu tulisannya banyak hal yang tidak berkaitan dengan Alkitab. Dia banyak memunculkan ide-ide yang tidak ada di dalam Alkitab. Nah saudara, itu bahaya. Anak Tuhan, saudara jangan mengonsumsi buku-buku yang tidak berhubungan dengan Alkitab. Kalau hanya misalnya kesaksian orang masuk neraka, kesaksian orang masuk surga, ya itu jangan jadikan jadi patokan. Ya, kalau Anda baca aja sepintas. Amin. Sepintas saja, tapi saudara kembali lagi kepada penggalian Alkitab yang benar. Supaya kita jangan terombang-ambing oleh berbagai macam pengajaran yang aneh-aneh. Oke saudara, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada kesempatan ini.